يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان 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 يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان 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 يا رب سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من أوائق عقدنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تبعدنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا
سامحنا يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا اغفرنا في ليلة الغفران يا ربنا اغفرنا في ليلة الغفران يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان 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 يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita sampai kepada malam ke-24 bulan Ramadan. Sebentar lagi kita menjelang daripada Idul Fitri yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam yang ada di dunia. Namun mereka ada mendapatkan kebahagiaan dunia, namun mereka juga di bulan Ramadan ini ketika Idul Fitri ada mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sejadinya orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan di malam Idul Fitri atau datangnya Idul Fitri. Di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nanti saya akan menjelaskan asbabun nuzul, ya. Jadi sebab diturunkannya surat Al-Qadar. Kenapa ada malam Lailatul Qadar itu kan dijelaskan dalam surat Al-Qadar diantaranya, ya. Walaupun di Al-Quran ada yang menjelaskan malam Lailatul Qadar selain daripada di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni min kulli amrin salam, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu situ ada kalimat para malaikat, ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa adanya malam Lailatul Qadar itu, kenapa. Ini kayaknya antum jarang dengar, tapi insyaallah jadi hasanah Islamiyah antum, semakin besar pengetahuan antum tentang Islam. Jadi kalau antum tahu, ya, di malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang dimana malam Lailatul Qadar itu para ulama mengatakan itu bisa dijadikan atau sebagai hari rayanya para malaikat. Kan bekurmun jenengan. Malaikat pun memiliki dua hari raya. Malaikat memiliki 2 hari raya. Loh, bukan hanya manusia yang memiliki hari raya aja. Bukan hanya umat baginda Nabi, Idul Adha, Idul Fitri. Malaikat pun memiliki itu. Memiliki apa? Hari raya. Antum mendapatkan ini hanya di majelis habaib itu.
Ya. Makanya di sini itu antum diajak belajar menjadi muslim yang cerdas, yang pintar, yang jujur, yang amanat, yang istiqomah, yang manfaat, yang barokah ilmunya, dan diajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang Islam yang di luar sana belum ia dapatkan para penuntut ilmu di sana. Di sini antum sudah dapatkan. Saya yakin itu. Karena pemilik saham terbesar tentang ilmu itu keturunan Nabi kok. Para habaib itu. Ya, pemilik saham terbesar siapa? Setelah baginda Nabi, yaitu para ahlul bait atau keturunan Nabi yang sekarang. Lalu pewarisnya Nabi, para alim, ulama dari golongan selain daripada para habaib. Hari rayanya umat Islam itu kan ada Idul Adha dan Idul Fitri. Dua kan? Dua hari raya kan? Biar jenengan tahu, malaikat pun memiliki hari raya. Hari rayanya para malaikat itu ialah di malam Lailatul Qadar diantaranya, dan yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Itu malaikat, seluruh malaikat kumpul. Para malaikat itu kumpul di Jabal Qaf. Jabal Qaf itu pintu apa? Seperti yang ada di Baitullah, kota Mekah Al-Mukarramah. Namun Jabal Qafnya, yang tempat ngumpulnya para malaikat itu ketika malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, itu kan hari rayanya malaikat itu. Kumpulnya di Jabal Qaf yang seperti ada di Baitullah atau di kota Mekah Al-Mukarramah. Namun tempatnya Jabal Qaf ini ada di atas langit. Jadi malaikat kumpul itu. Makanya kan di malam nisfu Sya'ban di sini ada acara ya, mengamalkan amalan-amalan malam nisfu Sya'ban ya, meminta ampunan dari Allah. Dan di antara doa itu ijabah mustajabnya doa ialah ketika datangnya malam nisfu Sya'ban. Lah malaikat pun memiliki hari raya, dua hari raya. Yang pertama malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau kita manusia memiliki hari raya, pasti seluruh manusia akan berkumpul. Benar. Manusia ketika hari raya kan kumpul nggak itu? Kumpul ketemu keluarga, ya kumpul di masjid menunaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sama para malaikatnya Allah semuanya berkumpul. Di mana berkumpulnya? Di Jabal Qaf. Jabal Qaf itu mana? Di langit. Tapi seperti di Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Itu. Ini ilmu langka ini. Nanti kalau kamu di sini sudah ada, nanti kalau majelis sudah 5 tahun, itu pendidikannya, pembelajarannya berpindah itu. Ya, yang tadinya bab-bab tentang fikih ya, sudah nanti lanjut itu. Ya, bab-bab tentang yang lainnya. Nanti saya akan membahas tentang kitab yang menjelaskan tentang para malaikatnya Allah. Wujudnya seperti apa, ya? Tempatnya di mana? Jadi seperti itu untuk menguatkan keyakinan kamu kepada sesuatu yang gaib. Suruh malaikat berkumpul di Jabal Qaf. Malaikat berkumpul di Jabal Qaf itu berarti tempatnya ada di atas langit. Dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ialah siapa yang beribadah pada malam itu, maka ia lebih baik ibadahnya daripada 83 tahun lebih 4 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau jenengan mendapat di malam Lailatul Qadar, kalau enggak gini aja, para ulama kan meriwayatkan itu ya, ada yang 19, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, sampai malam 27. Lailatul Qadar itu kok nggak pasti sih Bib tanggalnya. Iya, dan setiap tahunnya itu malam Lailatul Qadar itu berubah. Contohnya tahun ini malam Lailatul Qadar datangnya tanggal 21 Ramadan kemarin. Berarti tahun depan bukan tanggal 21 lagi, bukan tanggal malam 21, beda lagi. Tahun depannya lagi beda lagi. Itu kesepakatan para ulama. Dan kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Karena agar kita berlomba-lomba mengisi malam-malam Ramadan dalam ketaatan, dalam memperbanyak amal soleh.
Kan seperti itu. Coba kalau dikasih tahu tanggal 23 malam Lailatul Qadar, ya antum ibadah tanggal malam 23 tok wis mari masjid rame, majelis rame. Ya, makanya disembunyikan. Lah kalau kamu ini contoh malam 25, contohnya malam 25 Ramadan kan besok ya, besok malam. Ini contohnya malam 25 Ramadan. Ini contoh malam 25 Ramadan. Terus antum lagi duduk di majelis nih. Ternyata malam ini malam Lailatul Qadar. Maka duduknya kamu satu kali di majelis atau itikafnya kamu di masjid, baca Qur'annya kamu di rumah atau di masjid, di musola, pasti itu malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik. Kamu berarti telah beribadah selama 84 tahun lebih 4 bulan. Jadi bagaimana itu ketika kita malam-malam kita di 10 malam terakhir nih, tinggal berapa hari lagi nih lebaran, 7 hari lah lambat-lambatnya. Itu kita gunakan, siapa tahu masih ada malam Lailatul Qadar yang Allah sediakan untuk umat baginda Nabi yang kita nggak tahu ya, yang jelas di tanggal-tanggal ganjil. Berarti tinggal malam 25, malam 27 nih. 2 malam ini kita maksimalkan untuk perbanyak taat, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, perbanyak duduk di majelis ilmu, perbanyak sholat tasbih dan lain sebagainya. Siapa tahu 2 malam ini ternyata ada malam Lailatul Qadarnya, yang dimana ketika kita duduk mendapat pandangan Allah, pandangan rahmatnya Allah, yang disaksikan para malaikatnya di Jabal Qaf, tempatnya yang dimana kumpulnya para malaikat merayakan hari rayanya, itu kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan dan kebaikan malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu ya. Jadi 1000 bulan itu sama ya kurang lebih 84 tahun. Tapi kan malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik ya. Berarti lebih dari itu kalau antum bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini tinggal tak jelaskan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu berarti sebab ayat atau surat itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk baginda Nabi. Ya. Asbabun nuzul itu berarti sebab ayat atau surat itu diturunkan untuk Nabi lewat malaikat Jibril. Kan Al-Quran banyak surat itu, setiap surat itu punya kisahnya gitu loh. Kenapa surat Al-Ikhlas diturunkan? Kenapa surat Al-Fatihah diturunkan? Kenapa surat Al-Baqarah diturunkan? Kenapa surat Al-Quraisy diturunkan? Itu ada sebabnya, ada kisah di balik Allah menurunkan surat tersebut untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang tertuang atau tercantum dalam Al-Quranul Karim. Itu namanya ilmunya asbabun nuzul. Dan kenapa keutamaan, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu tertuang dalam surat Al-Qadar. Itu kan ada dalam Al-Quran ya, surat Al-Qadar. Nih, sedin untuk baca. Ini Pak. Jagung ini Pak. Jagung ini Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Itu diantara surat ya, dalil atau surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sebab apa Allah menurunkan surat tersebut? Bulan apa Allah menurunkan surat tersebut? Dan kepada siapa Allah menurunkan surat tersebut? Kan gitu yang harus kita tahu ini. Yang pertama,
Allah menurunkan surat Al-Qadar itu pada bulan Ramadan. Allah menurunkan surat Al-Qadar pada bulan Ramadan. Yang tadi Ustaz Wahidin lantunkan ya, surat Al-Qadar itu turun pada bulan Ramadan. Dan di balik surat Al-Qadar yang menjelaskan itu ada sebuah kisah yang dimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan satu nabiullah, satu nabinya Allah yang jarang kita ketahui. Ada nabinya Allah kan banyak sekali jumlahnya itu. Tapi yang wajib kita ketahui 25 nabi. Ada nabinya Allah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi. Nabi Syam'un Al-Ghazi. Jadi saya jelaskan sejarahnya itu. Jadi pada suatu kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama para sahabatnya. Lantas baginda Nabi ketika duduk bersama sahabatnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersenyum seperti ini, lagi duduk tiba-tiba tersenyum sendiri. Lantas sahabat yang melihat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Apa yang membuatmu tersenyum terus?" Disitulah diceritakan kisah tentang Nabi Allah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Asal kita tahu, Nabi Syam'un itu banyak terdapat dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan untuk Nabi. Ya, di antaranya kitabnya Bani Israel. Apa itu? Kitabnya Bani Israel apa? Taurat atau Injil? Jauh 50-50 ya, 50-50. Kitabnya Bani Israel itu apa? Kan ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini wawasan lagi nih, biar antum tahu nih. Tidak ada kitab yang Allah ciptakan itu dijadikan mukjizat illa Al-Quranul Karim untuk Rasulullah. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat yang kita tahu itu bukan mukjizatnya Nabi Musa, bukan mukjizatnya Nabi Isa dan lain sebagainya. Namun itu kitab yang berisi syariat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diingat itu. Namun hanya ada satu kitab yang dijadikan Allah kitab tersebut mukjizat untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Diingat ya. Jadi Nabi Isa punya kitab. Ya, Nabi Musa punya kitab. Itu bukan mukjizatnya. Paham? Makanya kalau kita telaah ini, ambil hikmahnya, makanya setiap kitab-kitab selain daripada Al-Quran yang diturunkan untuk nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Isa dan lain sebagainya, itu pasti berubah. Coba Taurat yang dipegang-pegang orang, kan ada orang Yahudi, orang Nasrani. Kitab Injil yang dipegang orang Nasrani itu bagaimana? Berubah itu. Ada perjanjian baru, perjanjian lama. Benar. Karena apa? Bukan mukjizat. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, apa itu bunyinya? Saya lupa. Saya yang menurunkan, saya yang mengatakan, dan saya sendirilah yang menjaga. Apa bunyinya, Ustadz? Paham? Monggo baca. Enak kayak nasi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna wa inna lahu lahafidun. Artinya Aku Allah yang menurunkan suatu Al-Quran, dan aku Allah sendiri yang telah menjaganya. Iya kan? Makanya Al-Quran dari dulu, dari ayat-ayat itu diturunkan untuk Nabi sampai nanti akhir zaman ketika Al-Quran itu diangkat. Kalau antum lihat nanti hari kiamat itu segala sesuatu yang ada di Al-Quran nih, yang kita baca ini nih, tanda-tanda hari kiamat besar datang, ini nanti akan menjadi polos putih, hilang semua itu. Kalam-kalam Allah
perkataan ucapan Allah yang dalam Al-Quran itu diangkat nanti pas hari kiamat. Jadi orang mau baca Quran sudah terlambat, pintu taubat sudah ditutup. Terjadi kiamat besar itu pintu taubat sudah ditutup. Al-Quran yang kita lihat yang di rumah yang nggak pernah dibaca, berdebu kita ingin baca itu akhirnya sudah nggak ada tulisannya, sudah hilang semua, diangkat oleh Allah. Bahkan para hafidh yang menghafal Quran diingatannya pun dihilangkan ingatannya oleh Allah. Makanya mumpung sempet antum belum sampai terjadinya hari kiamat yang besar kubro itu, antum baca itu Al-Quran. Nanti suatu saat akan diangkat Allah itu. Kalamullah itu akan diangkat dari bumi. Antum buka kosong. Tadi itu tandanya kiamat besar akan terjadi. Para hafid itu yang hafal di luar kepala pun akan dilupakan Allah itu. Maksudnya apa? Ingatannya dihilangkan, maka nggak bisa mengucapkan satu ayat pun. Kalau sudah seperti itu, pintu taubat ditutup, tidak ada itu kata-kata taubat lagi. Dan di situ banyak orang-orang yang menyesal. Namun kata Allah sudah ditutup. Seperti halnya ketika Fir'aun bertaubat, sudah sampai kerongkongan nyawanya bertobat sudah ditutup, nggak bisa, ya. Maka tidak ada kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan untuk nabi-nabi itu kecuali mukjizat yang kita pegang sekarang itu mukjizat Nabi, itu Al-Quran Karim yang bisa kita pegang. Selain itu mukjizat Nabi nggak ada yang bisa kita pegang, hanya mukjizatnya Nabi Muhammad bisa dipegang umatnya. Makanya Al-Quran dijaga, Allah sendiri yang menurunkan, dan Allah sendiri yang akan menjaganya nanti sampai datangnya hari kiamat ketika Al-Quran itu isi-isinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada Nabi Allah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi. Itu dakwah dan dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Lahir dakwanya di kalangan Bani Israel. Dia hukum ketiga, dia sebagai hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno itu, menjadi hakim terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam itu seorang nabi, ya, yang tinggal di Bani Israel, memimpin kaum Israel pada zaman Israel kuno sebagai hakim ketiga. Nabi Syam'un Al-Ghazi itu memiliki arti apa coba? Syam'un Al-Ghazi. Syam'un itu berarti yang berasal dari matahari. Memiliki arti atau makna yang berasal dari matahari. Dan dalam kitabnya orang Israel, ya, orang-orang Israel itu Syam'un ditulis sebagai Samson. Paham? Makanya ada film itu Dahlia, film Samson. Itu filmnya orang-orang Yahudi itu. Paham ya? Kalau dalam kitabnya orang Israel itu ditulisnya Samson. Ya. Jadi seperti itu. Dan Nabi Syam'un Al-Ghazi, Syam'un kan kita sudah mengerti arti maknanya. Artinya yang berasal dari matahari. Lah Al-Ghazi ini suatu daerah di daerah Palestina sekarang. Gaza itu dulu Ghazi. Kalau sekarang Gaza. Tempatnya di mana, negara mana? Palestina. Itu kan Israel semua itu. Makanya kan perang dua ini nggak akan selesai sampai terjadinya hari kiamat. Nggak akan mungkin damai ketika Israel dan Palestina itu damai, maka kiamat terjadi. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Ya, Bani Israel dan kaum Palestina, ya, di Baitul Maqdis sana yang ada jalur Gaza, itu jika sudah damai berarti kiamat sudah sangat dekat dan nggak terjadi. Apa mau terjadi? Lah Nabi Syam'un Al-Ghazi dikatakan Syam'un itu yang berasal dari matahari artinya. Al-Ghazi itu suatu daerah Gaza bernamanya sekarang. Tempatnya di mana? Di Palestina. Itu. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika tersenyum ditanya dan menceritakan tentang sejarahnya Nabi Syam'un Al-Ghazi yang dia memimpin Israel kuno pada zamannya.
Nabi Syam'un al-Ghazi itu memiliki daripada mukjizat. Ya, Nabi Syam'un al-Ghazi itu memiliki mukjizat. Tahu mukjizatnya apa? Nabi Syam'un itu memiliki kekuatan bisa menghancurkan, bisa melunakkan yang namanya besi. Baja besi yang paling keras sekalipun bisa dilunakkan oleh Nabi Syam'un. Dan Nabi Syam'un juga memiliki mukjizat, diantaranya bisa merobohkan bangunan-bangunan yang besar, tenaga yang ekstra kuat. Paling zaman film saya kayak film Hul, nanti Hul ya, apa ya tank itu diremet ya, gede ya oke. Dan Nabi Syam'un pun sama memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah, sangat luar biasa kuatnya. Terus memiliki daripada senjata yang terbuat dari tulang rahangnya hewan unta, itu Nabi Syam'un. Memiliki senjata pedang nih, tapi pedangnya dibuat dari tulang rahangnya unta. Itu berarti namanya liha jamal. Tulang rahang unta itu namanya liha jamal. Pedangnya Nabi Syam'un, mukjizatnya kalau dikasih kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan super, bisa melunakkan besi, membengkokkan besi dan lain sebagainya. Terus bisa merobohkan istana dan lain sebagainya. Dan antara lagi mukjizatnya Nabi Syam'un memiliki daripada liha jamal, tulang rahang unta yang dibuat pedang. Dari pedangnya dan bisa mengeluarkan air dari pedangnya. Hebat orang. Ini kali pedangnya pendek lah, nggak terlalu panjang. Itu pedangnya nggak terlalu panjang, pendek, terbuat dari liha jamal, tulang rahangnya onta. Pedangnya nggak enak tulang rahang. Tapi ketika lapar, ketika haus, berkat mujizatnya Allah yang berikan untuk Nabi Syam'un bisa mengeluarkan air dan makanan. Kamu mujizatnya apa? Untuk ketika lapar, haus ngeluarin apa? Air liur ya. Ngiler. Ketika haus ngeluarin apa? Bau dah. Lapar keluarin bau ya. Ini mujizat antum. Ketika haus ngeluarinya air liur, ngiler, jinak maning. Ya, puasa biasanya ya. Ning puasa iler dilek maning. Kalau lapar apa ngeluarinya? Bau mulut. Wong wis maput. Makanya ini apa omongan jaga jarak 1 meter Covid alasannya. Padahal cangkeme mampu. Ini mukjizat kita ya. Tek di mujizat ngeleh mambune batik cangkeme. Terus ning ngorong metu ilere, akhirnya ilere dinunganing. Dan Nabi Syam'un itu seseorang yang sangat taat ibadah kepada Allah karena ini nabinya Allah. Dia memerangi orang-orang kafir di Bani Israel kuno dan memerangi raja yang dimana itu raja sangat susah ditundukkan, pengikutnya banyak sekali. Lah ini raja-raja yang ada di Bani Israel kuno ingin membunuh daripada Nabi Syam'un alaihissalam. Namun nggak pernah bisa. Karena apa? Memiliki mukjizat kuat, bisa melunakkan besi, ditambah lagi memiliki pedang yang dimana orang-orang ingin membunuhnya, ribuan orang sekalipun, itu sekali tebas hancur semua itu. Wes, makanya rajanya orang berkutik tapi tetap tidak berakidahkan atau bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap menolak ajaran Nabi Syam'un. Bagaimana ini caranya saya mengalahkan orang ini ya? Dia memiliki pedang. Bisa mengerobohkan bangunan kayak Hul. Terus setiap saya kirim pasukan hancur lebur sekali tebas. Bahkan orang itu, ya orangnya, pengikut-pengikut raja yang kafir, yang dari Bani Israel kuno itu, ketika datang dipegang,
dipatahkan semua itu pakai tangannya Nabi Sam'un. Hancurkannya pakai tangan, dicekel tok wong, potes, bualangna, potes demung kaya hul bae. Ning film biyen Samson ning saiki animasine hul. Kayak gue. Pingin tahu antum, rambut daripada Nabi Sam'un ketika berdiri itu sampai nyampe tanah itu rambutnya. Rambutnya Nabi Sam'un alaihissalam ketika dia berdiri, rambutnya sampai nempel tanah. Berarti panjang ya. Ya wis medeni men suwe. Ibarat anak saya iki sing ngalangan dipotes tok cekel potes. Balangna cekel potes balangna. Ora tauhid karo Gusti Allah cekel potes balangna. Itu Nabi Sam'un itu. Ini kisah nyata. Ya, ada dalam kitab kita. Dan ini ada dalam kitab Durratun Nasihin Mukasyafatul Qulub di antaranya ada. Coba buka saja itu. Ada kitab namanya Durratun Nasihin, ada ini kisah ini dan ada kitab Mukasyafatul Qulub. Ada kisah ini Nabi Sam'un alaihissalam atau Al-Ghazi, Nabi Sam'un Al-Ghazi. Raja itu hampir menyerah, namun tetap gak mau beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti, para pengikutnya pun tidak mau mengikuti daripada ajarannya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un itu orangnya ahli ibadah, puasanya rajin, ya, sampai-sampai Raja Israel kuno itu punya politik atau punya tujuan bagaimana cara membunuh ini orang. Ini sangat membahayakan ini. Akhirnya apa itu? Ia menyuruh daripada seluruh pasukannya, namun pulang dalam keadaan tak bernyawa semua. Bingung, akhirnya ngadakan sayembara ini raja. Kepada para pengikutnya ngadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Sam'un, pemberontak kita, maka saya akan berikan emas yang sangat banyak, mutiara, berlian, dan perhiasan yang ada di kerajaan. Kabar tersebut terdengar oleh istrinya Nabi Sam'un. Istrinya Nabi Sam'un itu orang kafir. Istrinya Nabi Sam'un itu orang kafir. Lalu Nabi Sam'un alaihissalam, kita mengetahui bahwa raja mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Sam'un akan diberikan harta yang sangat banyak berupa emas dan berlian yang ada di kerajaan. Lah istrinya Nabi Sam'un itu dengar kabar tersebut, tergiur lah. Akhirnya datang ke kerajaan. Wahai raja, engkau benar ingin membunuh suamiku? Pertamanya marah. Iya, suamimu itu satu-satunya orang di Bani Israel ini yang tidak patuh kepada kerajaan yang kita pimpin. Akhirnya apa? Istrinya marah-marah seperti itu, dimarahin. Cepat beritahukan, apakah engkau tahu kelemahan daripada suamimu Sam'un? Saya tidak tahu raja. Kalau kamu bisa membocorkan kelemahan yang bisa membuat Sam'un itu kalah, maka saya akan berikan seluruh harta yang ada di kerajaan itu untukmu, wahai istri Sam'un. Lantas apa? Istri Sam'un tergoda. Ini kafir nih istrinya. Akhirnya pulang tidur. Saya hidup seperti ini, tidak ada teman, tidak ada harta. Besoknya datang lagi ke kerajaan. Akhirnya setuju, wahai raja, saya setuju. Terus bagaimana cara saya agar mengetahui kelemahan suami saya? Ini rajanya menyediakan tali yang dimana tali itu sangat kuat. Raja itu menyediakan tali yang dimana talinya sangat kuat, diberikan kepada istrinya. Nanti ketika Nabi Sam'un itu tidur, ikatkanlah tangannya dan ikatlah kakinya dengan tali yang saya kasih nih, yang sangat kuat. Nanti urusannya membunuh biar saya dan prajurit saya. Kamu tinggal ngabarin kalau tangannya sudah diikat dan kakinya sudah diikat, kamu ke istana ngabarin, nanti pasukan saya yang membunuh secara beramai-ramai di atas tempat tidurnya Nabi Sam'un. Lantas ketika diikat itu Nabi Sam'un, kakinya, tangannya diikat, dia bangun, lihat tangannya diikat, kakinya diikat, kan kaget. Istrinya ada di hadapannya dan Nabi ini, Nabi Sam'un mengatakan, wahai istriku, siapa yang mengikat saya? Saya, wahai Nabi Sam'un. Kenapa engkau mengikat saya? Saya hanya ingin mengetes apakah engkau benar-benar kuat.
Akhirnya dengan satu kali doa, ikatan yang sangat kuat tersebut bisa lepas. Besoknya istrinya datang lagi ke istana, lapor ke raja, ya raja, suami saya itu sudah diikat, saya nurut jenengan tapi tetap bisa lepas hanya dalam satu kali doa saja, lepas sendiri itu tali. Padahal pada itu tali itu sangat kuat, dirancang khusus oleh kerajaan untuk ikat Nabi Syamun. Hari kedua, rencana pembunuhan yang kedua. Akhirnya raja memberikan istri itu rantai yang terbuat dari besi yang sangat padat. Ini istri Nabi Syamun, ini pegang. Nanti kalau suamimu tidur, ikatlah dengan rantai ini. Ini rantai sangat kuat terbuat dari besi. Ya raja, ingat kalau engkau bisa mengikat dan tidak lepas, kamu ngabarin saya biar saya yang membunuh dengan pasukan saya di atas tempat tidur suamimu. Iya. Akhirnya diikatlah itu. Tangannya diikat Nabi Syamun di atas tempat tidur. Nabi Syamun itu tidurnya malam sedikit sekali. Lah itu peluangnya istrinya ketika Nabi Syamun tidur langsung diikat. Karena Nabi Syamun itu selalu mengisi siangnya untuk berpuasa kepada Allah. Diingat itu. Malamnya untuk berzikir kepada Allah. Dan hanya tidur berapa menit itu. Lah kesempatan tidur itu digunakan istrinya untuk menjebak suaminya biar mati. Karena tergiur dengan harta kerajaan yang dihadiahkan oleh raja jika berhasil membunuh suaminya. Rantai ikatkan. Setelah beribadah tidur sejenak 15 menit, kakinya diikat dengan rantai, tangannya diikat dengan rantai. Otomatis bangun dong. Nabi Syamun bangun. Istriku sambil marah ini. Kenapa engkau selalu mengikatku? Saya hanya ingin mengetes kekuatanmu, wahai Nabiullah. Apakah engkau masih kuat jika masih saya ikat dengan rantai? Kemarin kan tali. Ini rantai coba. Dengan satu kali doa rantainya hancur. Istrinya sampai terpental jauh berapa meter itu. Satu kali doa tok, rantainya hancur. Pembunuhan kedua gagal. Ketika rantainya hancur, itu istrinya akhirnya tanya kepada suaminya, wahai Nabiullah Syamun, apa yang membuatmu kuat seperti ini? Lantas Nabi Syamun menjawab, ini itu mukjizat dari Allah. Saya diberikan kekuatan. Namun Allah pun memberikan mukjizat lewat perantara apa bintang. Ternyata perantara kekuatannya Nabi Syamun itu yang dimana pedangnya bisa mengeluarkan air dan makanan ketika Nabi Syamun haus dan lapar, ya. Dan dia memiliki kekuatan yang bisa merobohkan kuat sekali, ya, melunakkan besi dan lain sebagainya. Itu berkat apa? Perantaranya mukjizatnya Allah, berkat yang dikasih rambut yang sampai tanah itu. Akhirnya diceritakan itu Nabi Syamun cerita sama suaminya, istriku, sungguhnya Allah berikan mukjizat kekuatan ini berkat Allah memberikan rambut yang panjang sampai tanah. Akhirnya Nabi Syamun berdiri itu menceritakan sambil di riwayat dijelaskan Nabi Syamun ketika berdiri rambutnya sampai menempel tanah. Istrinya mengetahui itu. Ketika mengetahui, besoknya lapor sama raja. Raja, saya minta tali lagi nih. Saya dijamin ini gak bakal gagal. Istrinya sudah mau dibunuh raja. Kamu pendusta, gak bisa kamu bunuh suami kamu sendiri. Gak bisa kamu jebak suami kamu sendiri. Enggak, ini terakhir. Kalau gagal saya bunuh. Kalau gagal saya dibunuh, saya ikhlas. Tapi kalau saya berhasil, janji ya dengan apa yang telah engkau berikan kepada saya seluruh harta kerajaan. Iya. Akhirnya apa? Dikasihlah tali. Dikasih tali. Ketika dikasih tali, istrinya berpikir ini kan tali yang kayak kemarin, pasti nggak bisa. Pulanglah ke rumah. Inisiatif istrinya yang sudah kalut ingin harta kerajaan, yang dimana ia kafir nggak beriman kepada Allah, memiliki suami yang nabi. Akhirnya apa? Istrinya ingat, oh semalam suami saya bilang bahwasanya kelemahannya itu ada di rambut. Soalnya mukjizatnya Nabi Syamun yang paling utama wasilah atau perantaranya rambut, makanya yang memiliki kekuatan yang besar. Coba nanti kalau tidur saya ikat dengan rambutnya, kan rambutnya panjang sampai tanah. Akhirnya ketika Nabi Syamun setelah berzikir beribadah kepada Allah malamnya tertidur sejenak, itu diikat tangannya dengan rambutnya sendiri oleh istrinya.
Dawa sih rambutnya anjana lemah ning ngadeg. Duris pira durun men wonge. Sampai akhirnya apa? Kakinya diikat dengan rambutnya Nabi Sam'un, tangannya diikat dengan rambutnya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un bangun kaget. Kenapa engkau selalu ngikat saya? Dideleng rambut. Akhirnya apa? Tidak bisa memberontak. Istrinya senang. Maafkan saya suamiku. Saya hidup denganmu miskin. Saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin dimuliakan. Saya ingin hidup di kerajaan. Akhirnya istrinya besoknya langsung ngabarin Raja Bani Israel kuno tadi. Ya Raja, saya berhasil. Saya sudah mengikat tapi bukan ikatan yang kamu kasih. Saya ngikat Nabi Sam'un dengan rambutnya sendiri. Dia tidak bisa berkutik. Pasukannya dikirim ke rumahnya Nabi Sam'un. Tidak dibunuh langsung di situ. Lantas apa? Nabi Sam'un dibawa itu bersama Nabi Sam'un dengan diikat tali, diikat tangannya dengan rambutnya sendiri sama kaki, digotong dibawa ke istana kerajaan. Ketika dibawa itu Nabi Sam'un ke istana kerajaannya sangat besar, ia dikencang, ditaliin di satu pondasi atau satu saka yang besar ya, penopang daripada kerajaan istana tersebut. Untuk apa? Dijadikan tontonan untuk seluruh masyarakat kafir itu, pengikutnya pengikutnya Raja Israel. Nabi Sam'un diikat dengan rambutnya di tiang istana yang besar, ditonton. Untuk apa coba? Nah, Nabi Sam'un kan sering membunuh ribuan orang pengikutnya. Nah, pengikutnya Raja Israel tadi. Ya, gantian Raja Israel balas dendam. Saya ini akan balas dendam sama kamu. Ingin tahu balas dendamnya? Nabi Sam'un diikat tangannya dengan rambutnya sendiri, kakinya diikat dengan rambutnya sendiri, dikencang, ditale ini nang apa? Nang saka tiangnya istana, sing paling gede. Ditonton seluruh penduduk kerajaan tersebut suruh keluar untuk menonton Nabi Sam'un. Mau disiksa. Ingin tahu nyiksanya bagaimana? Masya Allah, kasihan sekali. Bibirnya Nabi Sam'un dipotong. Bibirnya dipotong itu, buang. Telinganya dipotong, kanan kiri. Tangannya dipotong, tangan kanan, tangan kiri dipotong. Disaksikan seluruh pengikut kafir yang ada pada kerajaan tersebut. Kakinya dipotong, kanan kiri bujel dari awak toh. Sampai akhirnya gimana? Malaikat Jibril alaihissalam turun itu menemui Nabi Sam'un alaihissalam. Jadi sudah nggak ada telinga, sudah nggak ada bibir dipotong, kaki kanan kiri potong, tangan kanan kiri dipotong. Terakhir ketika matanya dibutakan, diambil ini bola matanya sama rajanya, berarti sudah nggak bisa apa-apa ya. Bisa harus apa? Bisa harus ngetok kekuatan apa-apa. Karena ngikatnya pakai kelemahannya sendiri, yaitu rambut yang dimiliki raja, yang dimiliki Nabi Sam'un. Bisa kuat karena rambutnya. Lah rambutnya ngunalin awet dewek kan bisa ngetok kekuatan. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun ketika Nabi Sam'un sudah tidak bisa apa-apa. Malaikat Jibril turun diperintahkan Allah. Ya Nabi Allah Sam'un, apa yang kau inginkan? Biar saya sampaikan kepada Allah. Maksudnya Allah menginginkan doamu. Apa yang kau inginkan? Berikanlah kekuatan aku, berikanlah kekuatan untukku yang lebih. Sampaikanlah kepada Allah agar kezaliman, kebatilan di wilayah daerah ini hancur. Allah berikan itu. Akhirnya apa? Nabi Sam'un hanya berdoa lewat hatinya, ya Allah, berilah kekuatan untukku sehingga saya bisa memusnahkan seluruh kafir pengikut raja tersebut. Akhirnya apa? Nabi Sam'un yang hanya badan saja, kakinya dipotong, badannya gerak sedikit aja, pas hancur semua itu. Satu gerakan Nabi Sam'un, ya, satu gerakannya itu tangannya nggak ada, matanya buta, mulutnya sudah nggak ada, kakinya nggak ada, satu gerakan badan, bes, ketika diberikan kekuatan oleh Allah, hancur semua lulu lantah, hancur itu istana. Balkon-balkon istana, tiang-tiang penyangga istana pada hancur sehingga
menjatuhi daripada semua yang melihat di situ orang-orang kafir pengikut raja, bahkan rajanya wafat, mati, istrinya pun tertindih daripada salah satu tiang yang dimana untuk mengikat Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Seluruh kafir mati itu karena pada waktu itu dikumpulkan dalam kerajaan, istananya besar sekali, semua penduduk dikumpulkan dalam istana, dikasih kekuatan Allah dengan satu gerakan badannya saja ya. Satu gerakan badannya saja gini aja, seluruh bangunan istana hancur roboh menimpa seluruh pengikut raja, bahkan rajanya, bahkan istrinya sendiri Nabi Syam'un alaihissalam. Seketika itu bukan sampai di sini. Seketika itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika seluruh kafir pengikut raja Israel kuno tersebut wafat mati semua dalam kejadian tersebut, Allah keluarkan Nabi Syam'un alaihi salam keluar daripada istana. Allah kembalikan lagi itu tangannya. Tangannya dikembalikan lagi, tangan kirinya dikembalikan lagi, kakinya dikembalikan lagi, matanya yang buta dikembalikan lagi karena diambil bola matanya, mulutnya dikembalikan lagi. Sampai akhirnya Nabi Syam'un hidup. Dan dari kisah tersebut Nabi Syam'un alaihi salam berjanji untuk menebus daripada kesalahan-kesalahan dirinya karena mempercayai orang kafir, istrinya dipercaya, ternyata mengkhianati. Nah dari kejadian tersebut Nabi Syam'un alaihissalam itu akhirnya bernazar bahwasanya Nabi Syam'un alaihissalam akan, nah ini di sini jelaskan nih. Akhirnya Nabi Syam'un alaihissalam akan berjanji. Nah ini ada kata-katanya. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah, ya Allah, aku akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Itu kata Nabi Syam'un kepada Allah, bersumpah akan menumpas segala kebatilan, keburukan, kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Dan Nabi Syam'un pun menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya menjemput itu. Nah, dari itu baginda Nabi tersenyum. Tersenyumnya kenapa? Ini di awal cerita kan Nabi tersenyum. Tersenyumnya kenapa? Jadi nanti di padang mahsyar itu ada seorang Nabi yang dimana di padang mahsyar megang pedang. Ini padang mahsyar lagi diapan dihisab, nyakale pedang. Dan hanya ada satu Nabi yang tidak memiliki pengikut, yaitu Nabi Syam'un alaihissalam. Nyakale pedang mau wis digawe kating tulang rahange kontak. Nah padang mahsyar kok Nabi tersenyum. Unik ya Nabi. Kata Nabi, Nabi yang paling istimewa. Karena apa? Tidak ada pengikut satupun, namun berdiri di padang mahsyar dengan memegang pedang yang mujizatnya. Itu Nabi Syam'un. Yang membuat Nabi tersenyum kita. Selesai kepada para sahabatnya, ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Saya teringat, saya dilihatkan oleh Allah bahwasanya nanti di padang mahsyar ada Nabi yang berdiri tegak di padang mahsyar memegang pedang yang sangat luar biasa, namun tidak ada pengikut satu, yaitu Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Dan ketika Nabi menceritakan kisahnya Nabi Syam'un kepada para sahabatnya, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu Allah yang berupa surat Al-Qadar. Tunggu yang ceritanya ya. Bersahabat ya, tiba-tiba Nabi menang di guyon-guyon dewe. Sahabatnya kan bingung takon. Ketika takon, ternyata Nabi ngomong,
Nyong ditelengna karo Allah bahwasane engko pada masa anak nabi, satu nabi yang tidak memiliki pengikut, dan nabi tersebut membawa pedang di padang mahsyar namun nggak memiliki pengikut. Setelah Nabi menceritakan kisahnya, siapa Nabi tersebut? Kata sahabat, Nabi tersebut adalah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Akhirnya Nabi cerita kisahnya kayak tadi saya ceritakan. Nabi ceritakan kisahnya. Setelah selesai ceritanya kisahnya Nabi Syam'un, Nabi diam sejenak. Malaikat Jibril turun, itu diperintahkan Allah. Ternyata apa? Bawa surat Al-Qadar untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah ya untuk Nabi, hai Muhammad, kata malaikat Jibril ini untuk Nabi, hai Muhammad, Allah setelah cerita tadi ya, Nabi selesai, malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad, hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, kata malaikat Jibril. Tuh. Ya. Dan mendengar berita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada nabinya bernama Nabi Syam'un al-Ghazi. Karena Nabi Syam'un al-Ghazi penyebab adanya malam Lailatul Qadar. Karena sudah bernazar kepada Allah, saya berjanji akan menumpaskan keburukan, kebatilan, ya, kekufuran selama 1000 bulan. Sahabat-sahabat nyong cari Nabi maring sahabat-sahabat ini kon pingin oleh berkah malam 1000 bulan, kemuliaan malam 1000 bulan, kowe burulah di malam Lailatul Qadar, karena malaikat Jibril memberikan surat Al-Qadar untukku bahwa di situ ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka para sahabatku, ayolah berburu malam Lailatul Qadar agar engkau mendapatkan keberkahan seperti yang didapatkan oleh Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Itu Masya Allah kan? Ya. Dan dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya nabinya Allah itu banyak sekali. Satu, runutan asbabun nuzul turut surat Al-Qadar tadi dari Nabi Syam'un ketika Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Allah yang bernama Nabi Syam'un al-Ghazi. Dari itulah Allah memberikan malam Lailatul Qadar lewat surat Al-Qadar untuk Nabi lewat malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad selesai menceritakan manaqib atau kisahnya Nabi Allah Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Dan ketika orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan di tanggal ganjil, itu orang tersebut akan mendapatkan pandangan ampunan dari Allah, pandangan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan sebagainya. Namun di sisi lain juga ada golongan yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Diingat itu. Ada golongan yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama apa itu? Orang yang membiasakan diri minum arak atau khamr atau mabuk-mabukan itu nggak akan dapat malam Lailatul Qadar. Ingat, sebelum ia bertobat kepada Allah, ya. Wong nginum ciu, nginum khamr, nginum arak, mendem-mendeman, dugem, ya. Nyong pernah mendem terus terang. Aku pernah minum, pernah mendem. Tapi mendemnya kayak turu. Mau mendem harus ini syarapat turu ya. Tapi mendemnya aku ora turu. Jengkel. Gara-gara apa coba? Jadi nyong apan turu. Nyulut obat nyamuk. Obat nyamuk iki metu kok sakeh. Mendem obat nyamuk ora? Kok obat nyamuk.
Akhirnya sing pingin turu harus bisa turu. Ning wong mendem ciu kan ya tambah akeh sing dinung, tambah ngantuk, tambah turune ora kerasa. Ning nyong mendeme gara-gara kuwi mau. Apan turu ngantuk, gula tobat nyemut begon kae si muter ijo wae. Opo sing tak serut terus. Asman kan ndase mumet nyong. Teler nyong. Ora bisa turu sih. Kokose manjing congor bae kan ndase mumet ya. Kokos begon kae sih apan turu. Mendeme gara-gara kuwi nyong. Asman ka. Mumet kae nyong ah. Cengkel ya raup ndase tong denget teler seturu ae. Yang mendem kan malah turun enak jarine. Ya, ning nyong ke orang nyong mendem terus seturu, Pak. Gara-gara mendeme nyium hirup kakan hirup obat nyamuk baikon cap oci itu cepingkong. Endorse klaim di endorse orang wingi ana sing nawan aku tip ana wong harus yang gelem kerja bukan sama anak sing kerja berane pira sebulan takon raya berane pira sebulan berane 11 juta bib lah loke isi 11 juta ya kerjane mending berat sih bib makanya 11 juta berane asli Pak iya bukan jamaah pengen terus uang makannya 11 juta kan jadi uang makan ya ini berane sebulan 800 jadi uang makan ya 11 juta sebulan monggo sing gelem iya sebulan 11 juta pokoknya dari nabung prenges sebulan 11 juta bib anak wong ping kerja ora antum kan anak sing ngaji bukan sing nganggur pin kerja Pemalangan napa Malang 11 juta sebulan wis ya yo engko tak tahu bocah-bocah ya ngono lah. Lah ini takon orang antum, saya tanya sama kamu, mau nggak 1 bulan 11 juta di Pemalang? Monggo yang mau ngomong saya siapa? Coba ngacung. Monggo. 11 juta 1 bulan di Pemalang. Siapa yang mau monggo silakan. Tahu nggak apa kerjanya? Kerjanya berat memang. Gantiin itu patung Semar di toko Mas Semar. Sing ngono. Gantiin itu. Sing ngono kan patung Semar kayak gini. Patung Semar rusak, lalu kon ganti dadi Semar. Jadi ku ndur dipajang orang. Berat kan? Kalau ibu-ibu tahu lah toko Mas Semar tahu kan? Ayo di Pemalang Jalan Jenderal Sudirman. Itu kan patungnya rusak, sudah pudar mau dicat lagi, bahkan ada yang keropos bolong ya. Itu dibuatnya dari tembikar sih, dari tanah liat. Lah kamu untuk ganti sementara 1 bulan di atas ngono kayak gini ngono. Ditandani Semar ngerti ora kayak wong Jawen kayak kasih ya, wong Jawa kan ditandani Semar ya, dipaisi kok kan gue ngedek nang toko ngono kayak gini. 11 juta. Wong tinggi. Ora kere nyong ya kowe isi-isi nyong. Ora le duit ora kateken ka ya. Ya. Jadi nanti ada golongan orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama orang yang membiasakan diri mabuk-mabukan dan minum khamr. Yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terus yang ketiga orang yang memutus tali silaturahim. Cengkel-cengkelan bulan puasa nang 10 hari terakhir olah kaya ora bayaran ora bayarinya ora apa. Hah? THR cair ka ana bonus UMR dan lain sebagainya ora. Ya, ora apa? Orang bayarinya ora apa? Tak putus lah silaturahim yang pelik gua apa. Biar bakal malam Lailatul Qadar gue. Hah? Iya lah bakal antara keluarga satu dengan keluarga lain, antara anak dan bapaknya, sehingga ia memiliki sifat durhaka ya, yang belum sempat minta maaf sama bapak ibunya, maka tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan yang terakhir, orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan dalam jangka waktu 3 hari.
belum sempat saling meminta maaf dan saling memaafkan, maka tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi tadi kisah asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Qadar, ya, malam Lailatul Qadar untuk umat baginda Nabi, untuk Nabi Muhammad itu sebab ada Nabi yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi. Itu lihat saja dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Turatun Nasihin, babnya bab Lailatul Qadar, ya. Itu ada itu kisah itu. Dan satu lagi kitab Qisasul Anbiya. Monggo silahkan dibuka saja kitab Qisasul Anbiya, Mukasyafatul Qulub dan Turatun Nasihin, bab Lailatul Qadar dijelaskan asbabun nuzul tentang turunnya surat Al-Qadar, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada pada surat Al-Qadar untuk baginda Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya namanya Nabi Syam'un Al-Ghazi. Ya. 5 menit lagi kita selesai. Jadi jangan sampai di malam ganjil atau di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita memiliki musuh, kita bertengkar, bakal menjalin permusuhan antara sahabat dengan sahabat, keluarga dengan keluarga. Maka orang yang paling baik itu ialah orang yang banyak memaafkan. Ya. Jadi nanti semakin banyak antum memaafkan, maka semakin banyak Allah memberikan maaf untukmu ketika engkau salah. Paham ya? Semakin banyak engkau memaafkan kesalahan orang lain, maka semakin mudah jalan menuju akhirat. Serius. Orang meminta maaf mudah, yang susah untuk memaafkan. Maka jadilah orang yang saling meminta maaf dan saling memberi maaf tanpa adanya gengsi, unggul dalam hati. Meminta maaf baik, tapi orang yang memberi maaf lebih baik. Jangan tanamkan sifat dendam, benci, tanamkan saja sifat cinta dalam diri kita. Jangan sampai ada pertengkaran, permusuhan sampai 3 hari, maka itulah yang menjadi kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan mabuk-mabukan, minum khamr, minum ciu, ya. Ciu diwalik apa? Ciu diwalik apa? Ciu diwalik tumplak kalau men sih kalau witch men. Tulisan ini yang ngomongnya tulisan ciu diwalik witch. Iya lah, CIU diwalik tulisannya uwich. Ning ciune sing diwalik tumplak. Paham? Ya gue. Ya berat. Pinter ya. Nyong pinter kok sing blon. Pertanyaannya sing nyong biasa bae tak kontok sih. Ya. Jangan banyak minum khamr, jangan dekati khamr, minuman keras. Jangan durhaka kepada kedua orang tua, itu yang menyebabkan kamu tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan jangan sampai ada permusuhan di antara kita sampai jangka waktu 3 hari ya. Terus apa lagi? Iya, jangan memutus tali silaturahim. Bukan silaturahim, bukan silaturahmi ya. Biar saya jelaskan nih. Silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu apa ya? Sayang, kasih. Sayang menyambung, kasih sayang. Bacanya apa? Silaturahim. Tapi yang silaturahmi, rahmi kita bolmi yang ngundang. Ya, Ibu Rahmi, tutulan mi. Paham ya? Jadi seperti itu silaturahim. Paham? Mudah untuk memaafkan orang lain. Ketika ada kesalahan orang lain jangan disimpan-simpan dalam hati, dilupakan dan dimaafkan. Semakin antum banyak benci, semakin antum banyak susah untuk memaafkan orang lain, maka semakin antum gelisah setiap hari. Percaya antum.
Waktu antum tuh semakin mumet dah sih. Coba kalau kamu susah memaafkan orang lain, malas minta maaf, susah memaafkan orang lain, dan selalu mengingat-ingat keburukan orang lain, hidupmu gak akan tenang. Waktumu habis digunakan untuk mencari kesalahan orang lain, ya, semakin besar nanti itu kebencian, dendam dalam hati. Maka jalannya bagaimana? Jalannya ialah lupakan kesalahan orang lain, maafkan kesalahan orang lain, dan jangan malu untuk meminta maaf, benar ataupun salah. Paham ya? Nah, kayak muka datar, mukanya datar, KPK kolek mukanya datar model. Nah, mukanya datar, cekung mau lah. Muka saya heksagonal, Beb. Muka saya jajar genjang. Ya. Masya Allah ya. Duduk seperti ini gak kerasa sudah malam ke-24 Ramadan. Asal kamu tahu ini ya. Ramadan itu setiap tahun itu pasti ada. Ada nggak Ramadan setiap tahun? Liran di situ Ramadan nih. Ya benar. Setiap tahun Ramadan pasti kembali. Tapi yang belum tentu kembali, yang belum tentu ada itu kita. Ramadan tetap berjalan seperti sedia kala. Setiap tahunnya berjalan. Ada Ramadan. Tahun depan ada bulan Ramadan. Tapi kita belum tentu ada. Terus seandainya kita wafat pun Ramadan tetap ada. Untuk mereka-mereka yang masih hidup, maka jangan sampai tinggalkan itu. Ya, kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan, harusnya semakin taat. Di akhir-akhir Ramadan itu semakin taat. Karena setiap amal ibadah itu dinilai di akhir. Makanya orang, saya kadang heran nih. Ini antum telaah ya, dengan akal yang baik, dengan akal yang jernih. Apa yang saya sampaikan benar atau salah, antum bakal mengerti nih. Coba antum pikirkan. Minum kopi dikit ben pinter. Yang minum kopi ke dapat ilham dari ahli dak, wali-walinya Allah yang alim. Karena saya akan tawasuli. Karena saya ngandalkan saya nggak bisa. Kalau orang menyampaikan ilmu, terkadang kan kita butuh tawasul ya kepada orang-orang yang ahli ilmu, terutama para wali-walinya Allah. Kan wali banyak sekali, wali majdub, jadab, wali yang faqih, wali sing alim, akeh kan. Sing alim tak sebut namanya kirim Fatihah tapi nyampe na ilmu. Ning ngandalna hafalan kan ora bisa. Umat dase nggo ilmune ora ada kejiwaan akhirnya. Hafalan sih Pancasila nyong lagi di tilang. Mas, orang tek masker. Napa jar tuh bisa nyata ge. Kuwi bar cerita nyang ya. Mas, orang tek masker. Nyong karo bojone, karo anake. Minggir. Aduh. Pelatih nyong mati. SNK-ne langka. Umine ora tek helm, anake ora tek helm, sing tek helm aku tok. Wis. Mas, untung bayar tahun surat. Dinas perhubungan. Tanyanya apa? Kenapa nggak pakai masker? Saya memang nggak pernah pakai masker, Pak. Sekarang beli masker. Saya nggak mau, Pak. Seperti itu, tak itu. Saya nggak mau, Pak. Kalau nggak mau, kena hukuman. Ya lebih baik dihukum daripada pakai masker. Akhirnya saya mau berdiri. Siap gerak di tengah jalan. Iya, saya di depan, berarti di mana itu, depan apotek itu, ngadep jalan. Siap gerak, hormat gerak, anaknya hormat gerak, siap gerak. Narinya kerja nih kontok wah semua. Dadang kon balik ya. Akhirnya gini. Sekarang hukumannya kamu coba hafalin Pancasila. Kalau nggak bisa nanti didenda. Siap. Nyamarin goblok. Pancasila.
Persatuan Indonesia. Nyamare goblok aku. Alah. Sengaja lah, biasa ping telu sih. Ping telu salah terus kan didenda. Karena nggak pakai masker kan, pada itu kan nggak pakai masker denda itu. Dikasih hukumannya dari yang ringan, suruh beli masker nggak mau, saya minta dihukum aja. Sudah nyebutin kalau 3 kali salah kan didenda itu. Saya 2 kali tak salah-salahin serius, tak salah-salahin. Persatuan Indonesia. Kamu gimana orang Indonesia nggak tahu? KTP-nya mana? Takoni KTP aku. KTP ada Pak di jok. Ini mau baca Pancasila apa mau lihat KTP Pak? Akhirnya gimana? Yang terakhir langsung nyamar keren banget. Sesat siap. Dengarkan Pak baik-baik Pak. 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bantar men. Akhirnya ngarane bingung. Oh iya Mas. Bagus. Ingat pakai masker lagi ya. Iya, barangnya pantarmen, ya pantarmen tapi jelas loh. Ketuhannya Maha Esa, manusianya adil beradab. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus sampai selesai. Akhirnya saya disuruh tulis formulir tulis nama Andi Maulana. Iya serius, tanya ke Rajani udah cerita itu semalam. Ditanya KTP, tak simpen KTP-nya. Nama Andi Maulana, tanda tangannya depannya A. Alamat Penggarit. Padahal ya bener, karena saya takutnya nanti barangkali disidak. Datangin ke sini gitu ya. Nyatanya ketipu saya. Dia pertamanya nipu saya, tak tipu kembali tuh. Itulah di video mana kayak gitu. Ya, itulah orang nih. Coba untuk telaah dengan baik ini. Setiap ada orang akan bersalin bagi sang suami, keluarga istri. Orang yang hendak bersalin, istrinya hamil mau melahirkan. Apa yang dipersiapkan istri? Apa yang dipersiapkan suami? Apa yang dipersiapkan keluarga sang istri? Apa yang dipersiapkan keluarga sang suami? Saya mau tanya. Coba jawab. Jenengan punya anak, anaknya mau lahiran, apa yang jenengan persiapkan? Seorang suami coba. Jawab. Popok, tempat tidur disiapkan itu. Ini untuk jabang bayi yang nanti mau dilahirkan. Ruangannya dikasih, popok dikasih, ya, dan lain sebagainya. Jenengan hendak memiliki anak saja, persiapannya luar biasa heboh. Popok dibeli, baju bayi dibeli, barut dituku, dan lain sebagainya dipersiapkan untuk kelahiran anak kita. Namun pertanyaannya, kenapa ketika kita masih diberikan hidup belum wafat, itu yang paling utama kita nggak pernah persiapkan? Bener nggak pernah coba? Mumet orang dasar. Anake lahiran, putune lahiran, simane mertuane, mbokene lanangi padha nyiapna keperluane anake sing apan dilahirna. Kenapa kita masih hidup tapi kita tidak mempersiapkan bekal kita nanti untuk menjelang kematian? Itulah yang paling utama dan itulah yang paling kita lalaikan atau lupakan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana masulun bilailah an jamil kauni jumlah. Ana masulun bilailah an jamil kauni jumlah. Faida ma killa manda
فداما كل من داه قل هو الصمد المولى أهدته الله حتى لم تبكي في فضله أخذته روح حتى لم تبكي في فضله روح سيره قدسي ليست روح المدينة روح سيره قدسي ليست روح المدينة نسمة القرب هبا من ربوع الأميرية نسمة القرب هبا من ربوع الأميرية أطربت روحي وسيري إن أهدت لتهيا أطربت روحي وسيري إن أهدت لتهيا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قال هل قلبي من همومي واستغاني قد كفاني المرابي من سؤالي واختياري الله يا الله يا الله
يا الله يا يا عالم بحالي يا عالم بحالي السبع ضماما يا خالص المعاني يا خالص المعاني علي الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي السمع ضماما يا خالص الرحالي يا خالص الرحالي فينجد يا رب يا مولى الموالي فينجد يا رب يا مولى الموالي ويا معطي العطايا عديمات الجسال عديمات الجسال يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي أسبعد الضمامة يا خالص المحاني يا خالص المحاني أدكنا برد عافيك وصديق اللباني أدكنا برد عافيك وصديق اللباني وجملنا ويسير لنا سبل الكمال لنا سبل الكمال علي الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي السبع ضماما يا خالص الرحالي يا خالص الرحالي وهبنا كل ما نرتجي واقبل سؤالي وهبنا كل ما نرتجي واقبل سؤالي وعلمنا علوما سلدين الرجال سلدين الرجال علي الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي السبع ضماما يا خالص الرحالي يا خالص الرحالي ودى يا رمضان داه علينا بالغفران ودى يا رمضان داه علينا بالغفران ودى يا رمضان داه علينا بالغفران ويلي أعد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وما هل
هل منهم يا رمضان أنل أين غائب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان صقل الطرايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران سويج النوادر يا رمضان جاهد دوايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوسلي يا رمضان هدينا بوسلي يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وطبت بصلي يا رمضان بعلي ونهلي يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان يسملي بسمله يا رمضان ودى يا رمضان غفران فقلبي من البعد يا رمضان والهجر دائم يا رمضان ودى يا رمضان الغفران أنا سترك الهم يا رمضان وواصل سروري يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ولرب عالم يا رمضان بغف أموري يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وسدخل وسدهم يا رمضان بقلب الجسور يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أرى اللمح جندي يا رمضان أتى غير صايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا المستجير يا رمضان بالجمال المكمل يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن في النبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وبالقاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجه يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ففي كل وسن يا رمضان ووسنة ورجة يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا
بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجاوز ويسمع يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أجمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قوس الصحب والحمد لله